Pemirsa, Presiden Joko Widodo merespon putusan MK yang menolak gugatan sengketa Pilpres. Presiden menghormati putusan MK dan menegaskan berbagai tuduhan yang selama ini dilayangkan pada pemerintah tidak terbukti. Dan pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah seperti kecurangan, intervensi aparat, kemudian apalagi politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah ini. Usai putusan MK menolak seluruh sengketa Pilpres 2024, karangan bunga ucapan selamat berdatangan di rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Sejumlah karangan bunga ucapan selamat kepada Prabowo Gibran, Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 terus berdatangan ke rumah Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Hari ini Prabowo rencananya akan bertemu tim hukum TKN Prabowo Gibran di rumah Kertanegara. Pertemuan diduga untuk membahas persiapan Prabowo Gibran menghadiri penetapan resmi oleh KPU sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih Rabu besok. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas dukungan berbagai pihak. Terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang sudah menjalankan tugas. Saya kira itu saja. Terima kasih kepada semua unsur, semua pihak. Untuk selanjutnya kami akan menunggu arahan dari Pak Prabowo. Tapi kalau ini melihat hasil seperti ini memang sudah diprediksi sebelumnya atau bagaimana? Ya enggak lah, hasil putusan MK kok diprediksi. Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan gugatan sengketa Pilpres yang diajukan pihak 01 dan 03. Pasca putusan MK, KPU RI akan menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih Rabu besok di gedung KPU. Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud Senin siang. Seluruh dalil permohonan dinilai MK tidak beralasan menurut hukum. MK memutus menolak gugatan terkait pencalonan Gibran yang dinilai tak memenuhi syarat administrasi. Endorsement Presiden Jokowi dinilai MK bukan pelanggaran hukum meski bermasalah secara etika dan politisasi bansos terhadap pemenangan Prabowo Gibran tidak terbukti dalam persidangan. MK juga menolak dalil terkait keberpihakan kepala daerah dan ASN serta mobilisasi aparat desa yang dinilai tak beralasan. Dalil permohonan polemik input perolehan suara Sirekap juga dibantahkan meski MK juga menegaskan adanya kegaduhan yang timbul akibat Sirekap. Sementara 3 hakim MK Saldi Isra, Enin Rubaningsi dan Arif Hidayat mengajukan dissenting opinion atau perbedaan pendapat yang menilai dan meyakini ada sejumlah pelanggaran sehingga perlu digelar pemungutan suara di sejumlah daerah. Namun dissenting opinion ketiganya tak mempengaruhi putusan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan ditolaknya seluruh gugatan, keputusan KPU RI yang menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai capres-cawapres pemenang Pilpres 2024 tidak berubah. Penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pemilu 2024 yang diagendakan KPU akan dilaksanakan. Penetapan pasangan calon presiden wakil presiden terpilih untuk pemilu 2024 KPU mengagendakan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 April tahun 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ganjar Pranowo Mahfud MD menghormati hasil putusan MK sidang sengketa Pilpres 2024. Sementara Anies Baswedan Muhaimin Iskandar berdiskusi dengan tim hukum termasuk mendatangi parpol pengusung. Apapun keputusannya kami sepakat dari awal untuk menerima, maka kami terima. Dan tentu kami mengucapkan
selamat bekerja untuk pemenang dan mudah-mudahan PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan. Dengan MK tadi sudah menyampaikan putusannya, maka sore ini saya bersilaturahmi dengan partai pengusung, menyampaikan kepada partai-partai pengusung atas amanat yang kemarin diembankan. Amanatnya sudah dijalankan, prosesnya sudah sampai di ujung, jadi kemudian silaturahmi menyampaikan bahwa tugas sudah dijalankan. Pemirsa, Yogyakarta dikenal dengan aneka kuliner yang menggugah selera. Sate kere salah satunya. Sate dari daging dan lemak sapi dengan bumbu rempah dan kecap ini bisa Anda nikmati saat berkunjung ke Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Aroma khas bakaran sate tercium saat Anda masuk ke Pasar Beringharjo, Yogyakarta melalui pintu B4 atau pintu sebelah selatan. Di sudut pintu inilah Mbah Suwarni berjualan sate selama hampir 50 tahun. Namun bukan sate pada umumnya yang berbahan daging ayam atau kambing. Mbah Suwarni berjualan sate kere berbahan lemak dan daging sapi. Sejak awal berdagang, Mbah Suwarni mempertahankan resep sate kere dengan rempah dan kecap yang bercita rasa gurih dan manis. Sate kere yang dijual Mbah Suwarni kerap menjadi langganan pejabat, termasuk Keraton Yogyakarta yang kerap mengidangkan sate kere Mbah Suwarni saat menjamu tamu. Generasi ketiga Ibu Bayu 384. 84 ya, Bu? Ya, tahun 84. Yang daging 5.001. daging berapa, Bu? 5.001. Oh, yang daging 5.001. Nah, ini yang namanya gindel gitu. Oh, tapi yang paling dicari yang koyor nih, Bu, ya? Ya, rapi 10 kilo, 12 kilo, daging 52 kilo. Jika Anda sedang berada di Jogja, jangan lupa mencicipi sate kere Mbah Suwarni. Cukup dengan Rp15.000 Anda bisa menikmati 3 tusuk sate kere dan lontong yang nikmat. Dari Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda juga dapat memenuhi kebutuhan berbagai informasi pilihan terkini dan akurat, baik dari daerah, nasional maupun internasional melalui portal sindonews.com. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Fazilah Kairunisa bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.